Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang akad-akad syariah yang digunakan untuk perbankan syariah, baik itu bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPLS, dan unit usaha syariah. Materi ini saya dapatkan dalam pelatihan perbankan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 di bulan Juni, sehingga materi yang nanti akan saya sampaikan ini bahannya adalah dari Bank Indonesia, tetapi penjelasan lisan itu dari saya sendiri, sehingga kalau nanti ada kesalahan, kekurangan, atau ketidakcocokan, itu semata-mata karena kekurangan saya dalam penyampaian. Akad-akad ini adalah nanti akad-akad inti, dan sampai dengan tahun 2012 kodifikasi produk perbankan syariah masih pakai yang lama, yang tahun 2008. Sedangkan untuk yang sekarang kodifikasi produknya sudah ada yang lebih baru di 2015. Silahkan itu bisa di-download di OJK, di websitenya OJK, www.ojk.go.id, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih banyak, dan mengikuti perkembangan sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk perkembangan lebih lanjut bisa dilihat dan dicari dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang bisa di-download di websitenya MUI, kalau tidak salah www.mui.org.id, dan nanti cari di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, karena perkembangan tentang ekonomi, keuangan, dan muamalah transaksi syariah itu di Indonesia pedomannya disusun dan dikodifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia, sedangkan penerapannya nanti pada masing-masing lembaga keuangan. Dulu memang Bank Indonesia mengurusi pengawasan bank baik konvensional maupun syariah, tetapi saat ini pengawasan bank dan lembaga keuangan itu sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga pada saat itu Bank Indonesia mengadakan pelatihan ini, tapi kalau pelatihan-pelatihan yang baru diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang resmi, ya TOT Perbankan Syariah umpamanya. Maka untuk yang terbaru Anda tidak perlu membuka di websitenya Bank Indonesia, karena Bank Indonesia lebih ke makro prudensial, sedangkan mikro prudensialnya diawasi dan dilaksanakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pengawasan bank dan lembaga keuangan. Islam secara ajaran dibagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ini berkaitan dengan keyakinan tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan, bahwa di Islam Allah itu adalah satu, kemudian adanya malaikat, keimanan, adanya nabi, kitab, qadha qadar, dan seperti itulah yang ada di rukun iman, dan juga rukun Islam, dan yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Sedangkan kalau syariah itu lebih pada aturan-aturan hukum tentang kesyariahan, dan akhlak ini etika, berkaitan dengan etika perilaku mana yang lebih baik, bukan yang salah atau benar, karena salah atau benar itu dasarnya adalah syariah. Tapi kalau akhlak adalah keutamaan yang lebih baik daripada ini tasawuf dan sejenisnya. Kemudian syariah dibagi dua, ada yang syariah yang sifatnya syariah ibadah, dan ada syariah yang muamalah. Syariah ibadah ini berkaitan dengan syarat, rukun untuk ibadah seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, ini berkaitan dengan rukun Islam khususnya. Sedangkan yang muamalah ini berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kalau ibadah ini berhubungan lebih syariah yang kaitannya hubungan dengan Allah. Kalau muamalah ini berkaitan dengan hubungan dengan manusia, baik yang berkaitan sama harta, yaitu maliyah, berkaitan dengan harta, atau disebutkan dengan related with wealth, atau kesejahteraan atau kemakmuran, ya berkaitan dengan harta, maupun ghairu maliyah. Ghairu maliyah ini yang
tidak terkait dengan harta. Contohnya pernikahan, umpamanya cerai, perceraian, atau hubungan-hubungan non maliyah lah, yang tidak berkaitan dengan harta. Nah, syariah ini yang nanti berkaitan dengan bank syariah adalah dan lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan yang maliyah, yaitu dengan yang berkaitan dengan harta. Dan bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tijari atau kelompok komersial. Ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komersial. Kemudian dan yang itu tijari, yang non komersial. Ini non komersial atau yang di tengah-tengah antara komersial maupun non komersial, yang di tengah-tengahnya. Dia bisa bertindak sebagai tijari yang komersial maupun ghairu tijari yang non komersial. Yang tijari ini dikelompokkan menjadi 3, buy atau sale atau jual beli. Kemudian ijarah itu lease atau sewa. Kemudian syirkah atau partnership atau kerjasama. Sedangkan yang ghairu tijari, yang bukan akad-akad komersial, ini akad-akadnya akad-akad non komersial yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kalau tijari itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, profit motif lah kalau tijari. Kalau non komersial atau ghairu tijari itu yang not for profit kalau di bahasa ekonomi. Itu meliputi sedekah, infak, wakaf, hadiah atau hibah, dan qard. Sedangkan yang di antara keduanya, yaitu bisa komersial atau bisa non komersial, itu ada wakalah, keagenan, kafalah atau domanah atau guarantee atau penjaminan, kemudian hawalah, ini debt transfer atau anjak piutang kalau di bahasa ekonominya, kemudian rohan atau ini adalah gadai, akad gadai, dan wadiah ini akad untuk titipan atau simpanan untuk yang sifatnya titipan. Nah, akad yang tijari itu tadi ada 3, yaitu jual beli dan ijarah, itu dikelompokkan menjadi uqudul musamma atau natural certainty contract atau kontrak yang ada kepastian. Jadi ada kepastian, umpamanya jual beli, barang yang dijual apa, yang dibeli apa, spesifikasinya seperti apa, keuntungannya berapa, itu harganya berapa, itu sudah pasti. Sudah disepakati menjadi kesepakatan, tidak bisa berubah, sehingga ini digolongkan menjadi yang kontraknya ada kepastian. Sehingga kalau di bank syariah, ini kontrak-kontrak yang seperti ini yang membuat bank syariah mendapatkan kepastian berapa keuntungan yang didapatkan bank syariah. Sehingga tidak selalu akad-akad pembiayaan, khususnya itu akad-akad yang syirkah partnership bagi hasil, akad-akad bagi hasil. Tapi juga bisa akad-akad yang memberikan kepastian kepada bank syariah untuk mendapatkan penghasilan berapa, contohnya dengan jual beli atau ijarah. Ijarah itu adalah akad sewa, lease atau rent gitu ya, akad sewa. Nah, akad sewa pun sewa yang disewa apa, apakah barang berwujud atau tidak berwujud, ongkos sewanya berapa, itu pasti mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan yang uqudul ghairu musamma atau natural uncertainty contract adalah kontrak yang di situ belum ada kepastian apakah untung atau rugi. Karena ini tergantung dari hasilnya nanti. Dan ini sering disebut dengan akad bagi hasil. Maka disebut dengan syirkah atau partnership di situ. Nah, akad jual beli itu macam-macam, ada bisa dibagi berdasarkan labanya based on profit, bisa dibagi berdasarkan time-nya, waktunya based on time, dan bisa dibagi berdasarkan kainnya atau barangnya di situ, apa yang diperjualbelikan di situ. Kemudian untuk yang berdasarkan oleh profit dibagi, jual beli yang berdasarkan profitnya itu dibagi menjadi murabahah, musawamah, tauliyah, dan muwadaah. Kemudian untuk yang berdasarkan waktunya bisa salam dan dibagi lagi menjadi salam dan istisna. Kemudian yang berdasarkan barang yang diperjualbelikan adalah sifatnya mutlak, muqayyadah, atau shorf. Nah, ini penjelasannya. Untuk murabahah, yaitu jual beli yang keuntungannya disepakati, bisa tunai atau bisa cicilan. Jadi pembayarannya bisa tunai atau bisa cicilan, itu masih masuk murabahah. Masing-masing pembeli dan penjual itu sudah tahu keuntungannya, sudah tahu harga pokoknya berapa, sehingga
nanti disepakati ada keuntungan berapa yang didapatkan penjual, apakah dibayar cash langsung tunai semua atau dicicil. Itu tergantung dari kesepakatannya. Itu murabahah, yaitu jual beli yang keuntungannya disepakati. Ini seperti kalau di bank syariah itu beli rumah, rumahnya dari penjual berapa, harganya jelas, dari pembeli sudah juga tahu, bank syariah tahu sebagai pembeli awal yang nanti akan menjual kepada nasabah yang mengambil pembiayaan dengan nilai berapa, tahu-tahu sama-sama tahu beli awal dari penjual pertamanya itu berapa, kemudian nanti dijual berapa dengan keuntungan berapa, dan kemudian disepakati apakah dibayar cash atau dibayar cicil. Kemudian musawamah. Musawamah adalah jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual. Ini seperti jualan biasa gitu. Jadi beli terus kemudian langsung dijual, pokoknya sekian. Keuntungannya hanya diketahui oleh penjualnya. Kemudian ini yang banyak di bank syariah adalah yang murabahah, karena sifatnya lebih ke pembiayaan, sehingga pembeli nasabah itu sudah minat dulu, kemudian nanti dibelikan oleh bank syariah dengan kesepakatan mungkin juga ada uang mukanya. Dan ini, kalau musawamah ini adalah jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual saja. Kemudian kalau tauliyah adalah jual beli yang tidak mengambil keuntungan. Ini ya motivasinya adalah mungkin bisa membantu atau non komersial, atau untuk supaya bisa ditransaksikan lebih lanjut dengan akad yang lain umpamanya. Kemudian muwadaah adalah jual beli yang harganya di bawah harga beli. Ini harga rugi ya, harga rugi. Umpamanya kalau lelang barangkali ini kadang-kadang dijual rugi, yang penting dapat uang cepat. Kemudian salam. Ini yang berdasarkan waktunya. Kalau tadi berdasarkan profitnya, murabahah, musawamah, tauliyah, dan muwadaah. Kalau salam dan istisna ini berdasarkan waktunya, yaitu jual beli yang harganya dibayar di muka seluruhnya. Jadi dibayar uang dulu, kemudian sedangkan barang diberikan kemudian setelah jangka waktu tertentu, dan barangnya sudah standar. Ini umum digunakan khususnya adalah untuk di barang-barang pertanian. Petani dikasih uang dulu berapa, semuanya dibayarkan, ini dipesan nanti pada saat panen, ini dijual dengan harga berapa sudah disepakati, dan nanti dengan kadar berapa, kualitasnya berapa, jumlahnya berapa gitu. Kemudian kalau istisna, ini jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan. Kalau salam tadi dibayar di muka, di awal dibayar semua. Tapi kalau istisna itu jual beli yang barang, tapi kalau salam dan istisna ini sama-sama, nanti barangnya dikasihnya di belakang. Kalau di bahasa ekonomi dikenal dengan forward, ya disepakati di depan, tetapi nanti transaksinya di belakang. Tetapi kalau salam itu uangnya diserahkan langsung, kalau istisna itu sesuai kesepakatan. Barang diberikan kemudian, jadi jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan, barang diberikan kemudian karena harus dibuat terlebih dahulu. Umpamanya pembiayaan untuk rumah gitu ya. Rumah itu nasabah mesan, dan ini yang nanti disebut dengan istisna paralel. Nasabah ke bank kemudian mesan kepada developer yang sudah ditunjuk bersama, untuk kemudian nanti pembayarannya paralel dari nasabah ke bank yang bayari dulu ke developer sesuai dengan kinerja. Namanya untuk awal tanahnya dulu berapa persen, kemudian kalau sudah pembangunan sudah jadi berapa persen nanti dibayar berapa, dan sampai sudah jadi full baru di pelunasan. Kemudian untuk yang sifatnya tadi adalah berdasarkan barangnya, yaitu mutlaknya itu jual beli dengan uang sebagai alat pembayarannya. Jadi tadi adalah barangnya, barang merupakan sarana pembayarannya apa. Ya, kalau yang baik dengan mutlak tadi adalah jual beli dengan uang sebagai alat bayar, ya seperti umumnya pakai uang. Kemudian kalau baik muqayyadah, yaitu jual beli dengan barang sebagai alat bayar, atau gampangnya barter lah gitu. Jadi sarana pembayarannya itu adalah barter. Kemudian sharf, yaitu jual beli uang dengan uang dari jenis yang berbeda seperti valuta asing, penukaran valuta asing. Kemudian untuk yang syirkah
itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu amlak properti atau hak kepemilikan, dan ukut atau kerjasama berdasarkan akad atau kontrak. Nah, untuk yang kelompok besar kepemilikan ini bisa dibagi lagi menjadi dua, ijbari dan ikhtiari. Ijbari ini adalah kepemilikan yang langsung gitu, kalau ikhtiari yang diusahakan. Sedangkan ukut yang berdasarkan berdasarkan kontrak atau akadnya, syirkah kerjasama berdasarkan akadnya itu bisa syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah akdan, dan syirkah wujuh. Nah, tadi kepemilikan berdasarkan hak milik itu bisa dibagi dua tadi, ijbari dan ikhtiari. Ijbari ini tidak berdasarkan pilihan. Artinya gini, kalau contohnya orang yang mendapatkan warisan, punya anak 3, yang punya meninggal, kemudian diwariskan kepada 3 anak ini, kemudian mereka menyewakan kepada pihak lain lagi, dan maka 3 orang ini sudah tidak punya pilihan untuk bagaimana dan seperti apa kepemilikan ini karena sudah diatur di hukum waris. Tapi kalau ikhtiari ini berdasarkan pilihan, mau ikut kerjasamanya syirkahnya berapa persen. Oh, saya mau ikut di usahanya, di modalnya, atau di tenaganya, atau di mana, ini ada pilihan di situ. Maka ini dibagi dua, ijbari dan ikhtiari. Kebanyakan untuk kasus ya yang ikhtiari gitu, secara diikhtiarkan atau mereka punya pilihan untuk ikut atau tidak ikut. Kemudian untuk yang syirkah inan ini berdasarkan kongsi di mana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama ya. Jadi modal atau keahlian itu ada porsinya masing-masing, maksudnya sesuai dengan kesepakatan dan keahlian kompetensi dari masing-masing pihak yang melakukan syirkah atau kerjasama. Kemudian kalau mufawadah yaitu usaha bersama di mana modal dan keahlian yang diberikan itu sama jumlah dan kuantitasnya. Ini kalau kayak di saham itu ya, semua modalnya dibagi dalam bentuk saham. Kemudian tiap saham itu punya aturan yang sama, walaupun nanti ini juga tergantung dari jumlahnya bisa berkembang ke syirkah inan. Kemudian syirkah akdan yaitu usaha bersama di mana modal yang diberikan adalah keahlian atau tenaganya. Kemudian untuk syirkah wujuh yaitu usaha bersama di mana modal yang diberikan adalah nama baik. Artinya dia menjadi penjamin. Kerjasama dia sebagai penjamin, tidak modal, tapi kalau ada apa-apa nanti dia menjadi penanggung. Karena menjadi penanggung ini maka dia berhak menjadi punya hak di usaha tersebut. Nah, untuk syirkah inan ini yang banyak digunakan di bank syariah itu khususnya yang 2 awal itu yaitu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan yang muzaraah dan musaqah itu yang banyak digunakan untuk di pertanian dan perkebunan. Nah, syirkah inan ini tadi yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah ini usaha bersama di mana salah satu pihak menyumbangkan modal, ini disebut dengan sahibul mal, yang punya modal itu sahibul mal, pemilik modal, dan pihak lain yang memberikan keahlian atau tenaga, ini yang disebut dengan mudharib. Mudharib itu ya pelaksana lah, atau yang kalau di ekonomi umum disebut dengan eksekutif, yang mengeksekut atau yang melaksanakan dari kerjasama tersebut. Ya, yang satu punya tenaga, yang satu punya modal. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka. Ini kesepakatan di muka ini disebut dengan nisbah. Jadi nisbah bagi hasilnya berapa? Antara mudharib berapa, sahibul mal berapa. Umpamanya sahibul mal mudharib 50-50 atau 70-30 sesuai dengan kesepakatan. Nisbahnya itu disepakati di awal. Nanti kalau untung, ya untungnya dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan awal itu. Sedangkan apabila rugi, pemilik modal itu menanggung semua kerugian. Ini jadi kalau rugi, kenapa kok ruginya ditanggung oleh semua pemilik modal? Karena pemilik modal itu ya modalnya adalah uang atau modal uang harta. Sedangkan kalau pihak yang punya keahlian itu dia nggak punya modal, dia sudah rugi di tenaga. Kecuali bahwa kerugian itu
disebabkan adalah kecerobohan pelaksana, kecerobohan atau baik sengaja maupun tidak sengaja dari pelaksana. Nah, ini harus diganti gitu ya. Tetapi kalau umpamanya karena bencana alam atau mungkin kondisi yang memang di luar kendali dari mudhorib sebagai pelaksana, maka itu jadi tanggungan mudhorib. Kemudian untuk musyarakah, ini adalah usaha bersama di mana semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian. Jadi ada proporsi modal, ada proporsi keahlian di situ. Ini kalau digunakan oleh modal Ventura, tapi di bank syariah juga menggunakan ini. Musyarakah sudah punya modal, kemudian ditambahi modal. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan, yaitu tadi nisbah bagi hasil, dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Kerugiannya berapa persen yang dimodali oleh bank syariah namanya, dan pemiliknya berapa persen. Kalau muzalaah ini usaha bersama, kerjasama di bidang pertanian yang pendapatnya dibagi menurut kesepakatan di muka, tapi nisbah bagi hasilnya. Kalau musakoh ini di bidang perkebunan, ya. Jadi kalau muzalaah di bidang pertanian, kalau musakoh ini di bidang perkebunan. Kemudian untuk ijarah, ini adalah prinsip sewa atau lease atau rent. Ini ada 3 akad, ijarah biasa, ya ijarah umum, ijarah saja. Kemudian ada ju'alah dan ijarah muntahiyah bitamlik, IMBT, sering disebut dengan IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah ini adalah akad sewa dengan penggunaan manfaat dengan pembayaran sebagai gantinya sewanya. Bisa berbentuk tenaga atau keahlian atau jasa atau tempat. Jadi umpamanya bank syariah membelikan ini sudah punya modal tapi diberikan tempat. Kemudian untuk beli tempat ini kemudian pihak dari bank pemiliknya adalah bank syariah, kemudian yang menyewa adalah nasabah. Mungkin bisa mobil, bisa barang-barang modal, atau bahkan bisa saja keahlian tenaga. Bahkan dulu porsi haji juga digunakan dengan akad ijarah ini. Jadi dana talangan haji, ini talangan haji yang dibayari, kemudian porsi sewa ini berarti disewa oleh ini ya, bisa digunakan untuk akad jasa juga. Kalau ju'alah itu adalah permintaan untuk melakukan suatu kerja dengan pembayaran atas dasar keberhasilan. Ini prinsip gampangannya adalah komisi. Bisa mengumpulkan dana berapa, nanti dia akan dapat komisi berapa persen dari yang bisa dikumpulkan. Begitu pula kalau di penyaluran dana itu juga bisa nanti berdasarkan kesepakatan berapa persen yang dikumpulkan. Kalau IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, ini adalah akad sewa dengan janji peralihan kepemilikan setelah berakhir masa sewa. Apakah nanti dengan hibah, apakah nanti dengan pembayaran tertentu jual beli. Nah, IMBT ini yang sering digunakan oleh bank syariah, karena bank syariah nggak butuh barang itu kan, yang butuh barang itu adalah nasabah pengambil pembiayaan, yaitu mereka akan menjadi pemilik di akhir kesepakatan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, akad-akad yang digunakan untuk di bank syariah sebagaimana di Undang-Undang Perbankan nomor 21 ya kalau nggak salah dari tahun 2008 itu dijelaskan bahwa selain kegiatan komersial, bank syariah juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya sosial atau non komersial. Nah, ini yang komersial bisa dilaksanakan dengan menghimpun sedekah, kemudian infak, ya, disingkat dengan zakat, infak, sodakoh, ziswaf. Zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang sifatnya tunai. Atau juga bisa memberikan qard atau pinjaman dan hibah atau pemberian atau hadiah. Nah, sodakoh secara umum ini pemberian kepada fakir miskin. Kemudian infak ini sumbangan untuk proyek bersama seperti kalau bangun masjid, sekolah, dan lain-lain. Ini sodakoh ini yang wajib namanya adalah zakat. Kalau yang sunnah namanya adalah ya sodakoh secara umum. Kepada 8 golongan. 8 asnaf, fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, dan ini nanti akan saya jelaskan secara khusus di sesi yang lain. Kemudian infak, sumbangan infak ini ya memberikan menafkahkan harta di jalan Allah, di jalan Allah ini untuk kepentingan dakwah dan kepentingan Allah seperti
pembangunan masjid, untuk ibadah, sekolah, untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Dan kalau wakaf ini adalah wakaf ini dari kata menahan, artinya bendanya yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh yang lain yang kira-kira atau dihibahkan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan akad yang wakif atau pemberi wakaf. Jadi pemberian benda kepada suatu lembaga ini sebagai nadir, yang mengelola ini nadir, di mana benda itu tidak dapat lagi dijual kepada pihak lain atau diserahkan. Kalau diserahkan bisa nanti diurus oleh lembaga, kalau di Indonesia namanya BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Ini kalau nadirnya sudah nggak bisa ngelola, maka nanti dicari pengelola yang lain. Nah ini ada undang-undangnya tersendiri wakaf ini. Kemudian hibah atau hadiah yaitu pemberian kepada pihak lain yang setara dengan tingkat ekonomi. Ya ini hibah saja, hadiah, hibah itu. Kemudian qard adalah pinjaman uang di mana si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan, maka disebutkan qardul hasan. Ngasih pinjaman itu adalah untuk kebaikan, untuk memberikan kebaikan, untuk menyediakan. Nah, nanti ini adalah akad-akadnya, nanti aplikasinya dalam produk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa di bank syariah bisa dibaca di kodifikasi produk perbankan syariah. Nah, untuk akad-akad yang sifatnya jasa, ya, to side contract, ini akad-akad utamanya bisa wakalah, hawalah, wadiah, kafalah, atau dhamanah, dan rahan atau collateral mortgage. Wakalah ini adalah akad seperti namanya dari kata wakil, yaitu memberikan kuasa atau perwakilan untuk melaksanakan sesuatu. Ataukah kalau murabahah umpamanya kalau aplikasi di bank syariah yang bank menjual kepada nasabah, tapi nasabah ini melakukan pembelian dulu kepada penjual atas nama atau mewakili dari bank sebagai nanti penjual murabahahnya kepada pihak nasabah. Jadi perwakilan. Nah ini akadnya non komersial karena kalau sudah dimiliki baru nanti diakadkan di murabahah biasanya atau akad yang lain ya, kan musyarakah mutanakisah, kata-kata yang baru yang kombinasi dengan dari beberapa akad, tapi akad dasarnya tadi yang seperti itu. Ini akad wakalah yang sifatnya non komersial maupun yang komersial, melakukan kalau ekspor impor ada pengurusan LC. Nah ini juga bisa dilakukan di situ. Kemudian kalau kafalah ini adalah pemberian jaminan kepada suatu pihak. Ya kalau di perbankan disebutkan juga dengan nanti banyak digunakan untuk akad bank garansi. Bank garansi ini akadnya adalah kafalah, pemberian jaminan kepada satu pihak yang lain. Kemudian hawalah itu pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak ketiga, anjak piutang. Nanti ada jasanya di situ yang diberikan atau diskon. Kemudian rahan adalah ini akad yang digunakan untuk menahan suatu barang atas suatu utang. Jadi gampangnya gadai lah. Ini barangnya ditahan, digadaikan. Nanti ini untuk maka gadai itu pasti akadnya pakai rahan. Dan nanti kombinasinya bisa dengan ijarah, dengan yang lain. Kemudian wadiah adalah menitipkan barang atau uang kepada pihak lain. Ini biasanya digunakan untuk akad simpanan. Demikian untuk lebih jelasnya silahkan baca di aplikasinya di kodifikasi produk perbankan syariah. Dan sampai saat ini sepengetahuan saya kodifikasi produk perbankan syariah bisa di-download di OJK dan yang terbaru di tahun 2015. Perkembangannya nanti bisa dibaca di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Update-nya selalu diupdate di websitenya Dewan Syariah Nasional MUI. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.